kawasan Saung pada hari Minggu 18 April 2021 bertepatan juga dengan Hari Konferensi Asia Afrika pada tanggal yang sama. Situasinya masih terlihat berkabut, belum sepenuhnya terusir oleh cahaya sinar matahari. Dan kali ini saya ingin menyampaikan adanya sebuah fenomena alam yang dikandung oleh batuan ini. Batuan ini tidak seperti halnya batuan-batuan besar lainnya seperti yang terlihat di belakang sana, mengandung kekuatan radiasi elektromagnetik atau disingkat sebagai electromagnetic field, dan dengan kekuatan sekitar 300 newton, kekuatan yang maksimum di kawasan ini, yang paling tinggi. Ini pasangan batu ini, tetapi keduanya tidak memiliki newton yang sama. Sebelah kiri ini memiliki newton yang paling tinggi, dan itu tidak di bagian seluruh permukaan batu, tetapi hanya ditunjukkan oleh bagian yang di belakang sini, yang miring ini. Jadi ke arah timur. Sedangkan yang lainnya, sementara batuan di sebelahnya ini tidak menunjukkan kekuatan yang sama. Dan kekuatan ini menurut teman-teman yang senang meditasi cukup hanya sekitar 30. Nah, bagaimana pengaruhnya dengan batuan dengan EMF sekitar 300 newton? Nah, ini masih harus saya cari tahu apakah ada hubungannya dengan kadar Hb darah kita, karena darah kita, Hb itu mengandung Fe, dan Fe dengan magnet kita sudah tahu dia memberikan sinkronisasi. Apakah ini bisa digunakan untuk terapi? Ya, nanti kita pelajari dulu, saya pelajari dulu dari sisi saintifiknya. Jangan menajamkan atau mendalami dari sisi mistiknya. Jaraknya dekat sekali dengan Saung. Batu besar ini di depan kita ini kira-kira berjarak 10 meter dari Saung, juga memiliki EMF tinggi. Memang hanya sekitar 100-125 newton. Dan batuan yang lain adalah yang terlihat ini, juga batuan yang cukup besar. EMF-nya juga sekitar 125 newton, jadi tidak terlalu tinggi, tapi sudah 3 kali lipat dari minimal newton yang diperlukan untuk seseorang bisa bermeditasi dengan baik. Nah, kalau kita lihat semua batuan-batuan yang mempunyai kekuatan EMF tinggi ini rata-rata enak untuk diduduki dengan cara bersila. Apakah ini memang dulu itu pernah dijadikan tempat untuk meditasi, sementara kita bisa melihat pemandangan yang sangat menarik. Kalau kita lihat ke depan ini, di sana adalah barat, sehingga apakah ini juga sebuah kebetulan bahwa batu-batuan ini kalau diduduki dan kita menghadap ke barat, terasa memang nyaman untuk duduk di atasnya. Nah, batuan yang memiliki EMF kedua tertinggi itu adalah yang terlihat biasa seperti ini, ya. Tidak gemuk seperti batuan yang tadi, tapi seperti ini aja. Dia agak ceper, dan seperti halnya di batuan pertama dengan EMF tertinggi 300 newton itu, batuan ini tidak semua bagiannya menunjukkan EMF yang tinggi, tetapi hanya bagian atasnya saja, bagian puncak-puncaknya. Ini pun juga sedang saya pelajari mengapa bisa terkonsentrasi pada bagian puncaknya. Di bagian puncak ini kekuatannya itu mencapai 260-an di sini. Jadi batuan ini terekam sementara oleh saya sendiri sebagai batuan kedua yang mempunyai EMF tertinggi. Apa artinya? Ini juga masih belum saya kenali. Nah, kenapa ini menjadi tertarik, menjadi sesuatu yang menarik perhatian? Oleh karena batuan-batuan besar yang terlihat di belakang itu, yang hampir semua batuan besar itu ternyata
tidak memiliki EMF yang tinggi. Jadi batuan besar dan batuan yang berderet seperti tembok di sana itu semua hanya sekitar 40-50 mili. Jadi hanya batuan-batuan khusus, entah bagaimana pembentukannya, sejarah terjadinya seperti apa, sehingga memiliki EMF yang tinggi itu. Dan apa manfaatnya ini? Ya, jadi sampai sekarang sedang saya coba dalami, bertanya dengan teman-teman dari geologi, ya meskipun juga informasi-informasi itu masih berupa penggalan-penggalan yang belum bisa membuat saya sendiri untuk merumuskan secara saintifik ini apa yang terjadi sebetulnya. Jadi kembali lagi di sini, titik tertinggi dari EMF-nya itu adalah ada di bagian puncaknya ini. Jadi kalau duduk di sini menghadap ke barat dan bersila, rasanya nyaman saja duduk di sini. Nah, apa akibatnya kalau kita misalnya berlama-lama duduk di batuan dengan kecepatan EMF yang cukup besar ini? Ini pun juga sedang saya pelajari. Jadi saya coba alami sendiri, saya coba pelajari dari sisi saintifiknya. Mudah-mudahan suatu ketika ketemu dan saya bisa menjelaskannya dengan informasi yang mudah dicerna oleh logika kita semua. Dari Minggu tanggal 18 April 2021, saya ingin menunjukkan adanya batuan di kawasan Saung Arjasari ini. Terdapat hampir sekitar 15 atau 20 batu yang mempunyai EMF, Electromagnetic Field. Jadi artinya yang bisa memberikan radiasi elektromagnetik, dan batuan-batuan semacam ini bisa mempunyai EMF dari harga 30 sampai yang ada di sini itu sampai mendekati 300. Ini menunjukkan adanya kandungan besi, kemudian mangan yang cukup banyak di dalam batuan ini. Menariknya adalah bahwa titik kulminasi dari EMF batuan ini tidak di semua permukaan batuan. Di permukaan bawah di sini mungkin hanya sekitar 50-60. Tetapi titik kulminasinya itu ada di tempat di mana jeruk lemon dan juga HP yang mempunyai detektor EMF ini menunjukkan posisinya. Di posisi inilah kemudian EMF itu menunjukkan angka yang tertinggi. Dalam hal ini sekitar 261, 262. Ini bilangan yang cukup tinggi. Dan ini menarik bahwa sedang saya coba pelajari apakah batuan semacam ini memang yang banyak dicari oleh leluhur kita untuk dijadikan tempat bersila mereka bertapa itu, ataukah batuan-batuan ini memang memberikan satu energi atau radiasi yang justru bisa menyembuhkan. Nah, kalau yang terakhir ini terjadi, maka batuan ini memang menarik untuk dipelihara dan juga disebarluaskan dalam sisi tidak mistiknya, tetapi justru dari nilai-nilai saintifiknya. Jadi kita harus selalu belajar bahwa leluhur kita ini tidak melulu berbasis pada mistik, tetapi juga banyak nilai-nilai saintifiknya yang mungkin tidak bisa kita cernakan ya, karena kita tidak mempelajarinya dengan baik. Sekarang kita mengarah ke atas, ke bagian timur, dan kemudian mencoba juga mendeteksi atau mengekspos batuan yang mempunyai EMF tinggi juga. Nah, batuan-batuan besar ini ternyata tidak punya. Yang punya justru adalah batuan yang ini. Jadi batuan ini yang bentuknya sudah
tidak beraturan begini ya, karena satu sisi pernah dihancurkan untuk menjadi batuan biasa, dan ternyata batuan yang terlihat ini di bagian atasnya ini, bagian yang datar ini, punya kekuatan sekitar 125 UT. Sementara kalau saya menguji batuan yang lebih besar ini, yang persis berada di pinggir saung, ini justru hanya 60 UT, ya 60 MUT, sangat rendah, tetapi sudah cukup menarik untuk dijadikan tempat meditasi. Sementara batuan-batuan yang terlihat di belakang itu, batuan ini, kemudian batuan-batuan lain yang ada di sini, ini semua kekuatannya hanya sekitar 40, 50, mungkin yang paling tinggi hanya 60. Nah, saya akan mengajak peminat ini, ya, pemirsa ini untuk menjumpai batuan dengan kekuatan EMF yang ketiga, ranking ketiga, masuk ranking ketiga di bagian atas ini. Sebab ada lagi yang masuk dalam ranking ketiga itu di bagian bawah ini. Nah, batuan ini menunjukkan EMF sekitar 100 sampai 135. Jadi mirip seperti batuan yang ada di bawah tadi yang besar-besar itu, dan juga batuan yang dekat saung tadi. Nah, batuan ini sendiri ini sekitar 125, 135. Nah, bagaimana cara kita bisa mendeteksi secara visual apakah batuan ini punya kekuatan EMF tinggi atau tidak? Itu saya sendiri masih belum bisa menemukan caranya, karena wajahnya ternyata tidak seragam, demikian juga ukurannya. Karena kalau kita lihat di belakang sana itu ada batu besar juga di sana. Ternyata kalau saya cek itu paling-paling hanya sekitar 40-50. Demikian juga batu-batuan besar yang berserakan ini semua. Batu-batu besar ini dulu sempat dihancurkan oleh pemecah-pemecah batu itu untuk dijual. Dan pada saat saya kemudian melihat kalau dihancurkan semua, maka kawasan ini kemudian berubah dari kondisi semula, dan ini tidak menarik untuk saya tanpa mengetahui bahwa batuan ini ada EMF. Di atas sana kita lihat seekor burung elang sedang melayang, dan pemandangan ini seringkali tiba-tiba muncul gitu. Kita tidak bisa memperkirakan kapan terbangnya elang itu di sekitar kita ini. Kadang-kadang dia turun demikian rendah di wilayah ini, entah apa yang dia cari. Dan ini menunjukkan bahwa alam sekitar ini masih, alhamdulillah masih alami. Kadang-kadang juga yang keluar sampai 2, 3, bahkan dalam satu waktu tertentu mereka bisa berlima keluar berputar di atas. Nah, kembali lagi kepada batuan ini, karena itu jauh sebelum saya menyadari bahwa di antara batuan ini memiliki kekuatan EMF tertentu yang demikian tinggi, semua usaha untuk menjual batuan ini dengan cara memecah batu-batuan besar ini saya hentikan. Ya, saya larang gitu, karena merusak lingkungannya. Batu di depan ini menjadi satu-satunya batu dengan kekuatan EMF-nya sekitar 198, jadi mendekati angka 200, sehingga kalau dibandingkan dengan batu yang ada di dekat saung, maka ranking dari batu ini adalah yang ketiga. Yang pertama yang sampai 300 itu, kemudian yang kedua sekitar 260, dan kemudian ini yang ketiga. Jadi kalau dilihat dari ranking kekuatan EMF yang
sekitar 198-200 ini, maka batu ini masuk dalam ranking yang ketiga. Semuanya sama, jadi tidak di bodi, di kaki, dan di bagian yang lain, tetapi di bagian atas dari batu inilah kekuatan EMF-nya yang paling tinggi. Jadi hanya di puncaknya ini yang kemudian kekuatan EMF-nya sekitar 198. Enak untuk diduduki di sini, lalu kemudian sambil bersilang. Jadi ini adalah batu yang ketiga, yang ranking yang ketiga, dan letaknya di bagian bawah, di kawasan bawah. Jadi kalau desa, ini adalah desa dusun Pakusoro. Kalau yang di atas adalah dusun Arjasari.